Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini hanya oleh anugerah Tuhan kita dapat kembali beribadah di tempat ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita persiapkan seluruh hati dan hidup kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kalau anak-anak sekolah minggu katakan luar biasa. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali bersama-sama beribadah. Sebelumnya saya akan membacakan nats pembimbing pada pagi hari ini yang terambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Nats berita anugerah terambil dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nats petunjuk hidup baru terambil dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari bersama-sama kita tinggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang besar di dalam kehidupan kita. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari dengan sepenuh hati kita naikkan pujian ini.
Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di setiap hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan layakkan, Tuhan berikan kesempatan untuk setiap kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, ampunilah setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Sucikan, layakkan setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu baru di setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami menyerahkan ya Tuhan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami, pimpin setiap kami, kuasailah setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh mempersembahkan yang terbaik, baik melalui tubuh kami, perbuatan kami, perkataan dan tingkah laku kami ya Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami ya Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Masih ya, masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memberikan sorak-sorai untuk Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mulia, Tuhan yang perkasa dan berkuasa. Mari naikkan pujian, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang
Mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Namanya Tuhanku, Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas Segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Mari kita naikkan, mari kita lanjutkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kasih Allah tak berkesudahan. Karena kasih Allah yang tak berkesudahan di dalam hidup kita, marilah kita bersorak-sorai untuk nama Tuhan pada pagi hari ini. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu
setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Boleh kita beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita pasti kita mengalami berbagai macam pergumulan dan tentunya itu berbeda-beda. Tetapi kita harus tetap percaya Bapak Ibu bahwa kita punya Tuhan yang selalu mengerti, selalu peduli akan setiap pergumulan yang kita alami. Mari kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tapi Tuhan tak pernah ingkar janji, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya,
kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, Satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita, mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bisa berkumpul bersama-sama, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Ya Bapa, pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan kami di hadapan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kami percaya lawatan-Mu menyembuhkan setiap jemaat kami yang sedang mengalami sakit penyakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah, baik yang sedang dirawat maupun yang dalam masa pemulihan. Kami percaya Tuhan yang akan sanggup menyembuhkan, karena Tuhanlah dokter di atas segala dokter. Kami menyerahkan untuk keluarga yang mendampingi, keluarga yang menemani. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, berikan ekstra kesabaran dalam menghadapi dan juga mendampingi, terutama keluarga yang sakit Tuhan. Kami percaya kami hanya bisa mendoakan, Tuhan tutup bungkus mereka, sehingga mereka mengalami kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam pergumulan, baik di dalam pekerjaan, usaha, anak, dan juga di dalam hubungan suami istri. Kami berdoa ya Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di dalam setiap keluarga kami. Kami berdoa untuk kesehatan kami Tuhan, pekerjaan yang kami saat ini lakukan. Kiranya pekerjaan yang kami lakukan pada hari ini itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk saat ini jemaat Tuhan yang belum punya pekerjaan, kami menyerahkan kiranya mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang mereka impikan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mulai masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik SMP, SMA, bahkan saat ini sedang lanjut kuliah. Kami berdoa kiranya dimanapun mereka ingin kuliah dan juga ingin sekolah, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang membentuk, Tuhan yang memakai proses kehidupan mereka, sehingga mereka terus dilawat oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk segenap hamba Tuhan, majelis aktivis gereja, bahkan pengurus komisi yang senantiasa terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Khususnya untuk jemaat Tuhan, kiranya jemaat Tuhan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan terus mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya saat ini jemaat Tuhan yang saat ini sudah mulai mengundurkan diri, kami berdoa dan meminta pertolongan. Kiranya jemaat Tuhan
yang saat ini sedang mulai mundurkan diri, Tuhan ketuk pintu hati mereka, sehingga mereka mengalami kuasa darah-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk gereja kami, Kota Tulung Agung tercinta. Kami bersyukur kami bisa beribadah di kota yang sangat damai. Kami menyerahkan untuk pelayanan kami, kiranya gereja ini menjadi berkat bagi lingkungan masyarakat, khususnya kota kami tercinta. Sehingga melalui gereja ini, Injil terus dinyatakan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk bangsa negara kami. Di dalam setiap polemik dan problema, kami bersyukur bangsa kami saat ini telah memiliki pemimpin baru. Kami menyerahkan kiranya pemerintahan yang baru ini Tuhan bisa membangun bangsa kami untuk lebih maju dan juga lebih bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk umat Kristen yang saat ini sedang beribadah di seluruh Indonesia. Kami berdoa Tuhan tutup bungkus mereka, pagari mereka, sehingga mereka bisa beribadah dengan tenang dan juga rasa ucapan syukur di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang kami naikkan di hadapan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga maupun orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri, mari kita siapkan hati kita yang akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman yang akan kita terima boleh menjadi teladan bagi kita, untuk kita boleh semakin hari, boleh semakin serupa dengan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan boleh mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam
Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, panjatkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, panjatkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Kepada hambanya saya silakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tritunggal, saat ini siapkanlah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar ini menjadi pengingat, menjadi penuntun hidup kami dalam menjalani hari-hari kami di dunia ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sungguh sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sejujurnya saya cukup deg-degan, tapi di satu sisi sangat bersyukur atas kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara, sewaktu saya masih kecil,
ada satu momen yang tidak pernah terlupakan dalam diri saya, yaitu biasanya setiap malam saya dan beberapa teman-teman di Rote biasanya menghabiskan beberapa jam di luar untuk melihat salah satu serangga ini. Ya, ini adalah kunang-kunang Bapak Ibu Saudara. Di Rote masih ada, puji Tuhan, kunang-kunang. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan serangga kecil yang begitu indah dengan cahayanya yang menerangi kegelapan malam. Bagi sebagian orang, melihat kunang-kunang itu sebagai pertanda bahwa itu telah munculnya musim panas, atau juga sebagai penanda bahwa kunang-kunang itu menandakan akan adanya hari panen. Tetapi berbeda Bapak Ibu Saudara, di kampung saya ketika ada kunang-kunang muncul di malam hari, itu sebagai pertanda bahwa ada pengharapan di tengah kegelapan. Bagaimana bisa? Karena kampung saya terletak di tengah-tengah hutan dan tentunya untuk penerang itu belum terlalu banyak. Dan ketika kunang-kunang muncul, maka itu menandakan sebuah pengharapan yang indah bahwa ada cahaya di tengah kegelapan. Bapak Saudara, cahaya yang dikeluarkan kunang-kunang ini terjadi karena sebuah proses reaksi kimia. Dan menariknya Bapak Saudara, cahaya yang dikeluarkan ini bukan sebatas menerangi kegelapan, tetapi cahaya yang dikeluarkan kunang-kunang ini sebagai penanda dan juga sebagai alat komunikasi antara sesama kunang-kunang. Dan juga cahaya yang berasal dari kunang-kunang ini sebagai penanda untuk mengusir para musuh kunang-kunang maupun menarik perhatian para mangsa untuk dikonsumsi sama kunang-kunang. Bapak Saudara, kunang-kunang memberikan sebuah harapan yang begitu indah di tengah kegelapan dengan cahayanya yang begitu terang. Dan kehidupan kita orang Kristen pun seringkali dikaitkan dengan terang. Bagaimana bisa kita dikaitkan dengan terang? Bapak Saudara, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Namun saya rindu agar saya ingin membacakannya dari ayat 14 sampai 16 untuk kita semua. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Saudara, tema firman Tuhan kita hari ini adalah tentang atraktif sejati. Berbicara tentang atraktif sejati, apa itu atraktif sejati? Ketika saya mencari tahu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa atraktif sejati itu mempunyai arti adalah sebuah daya tarik atau bersifat menyenangkan. Terus apa kaitan atraktif sejati dengan terang itu? Bapak Saudara, ketika membaca dan ketika menyimpulkan, akhirnya saya mendapatkan kesimpulan bahwa ketika dikaitkan dengan terang dalam konteks spiritual, maka ini merujuk pada bagaimana kita memberikan sebuah daya tarik dalam kebenaran, kebaikan, dan kasih yang ada di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Saudara, inilah yang disebut dengan atraktif sejati, di mana kita memberikan sebuah daya tarik dengan terang yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Nah, menariknya juga Bapak Saudara, dari teks yang kita baca hari ini yaitu di Matius 5, itu merupakan sebuah teks yang sangat dan sering sekali dikutip oleh orang-orang ketika berkata kepada orang Kristen, kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Tetapi Bapak Saudara, konteks di dalam teks ini ternyata merupakan sebuah pesan yang tidak mudah untuk dilakukan. Bapak Saudara, Tuhan Yesus mengucapkan teks ini sesudah Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen harus setia di dalam penganiayaan. Itu kita bisa lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-10 sampai 12. Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus, dikatakan oleh Tuhan Yesus sesudah Tuhan Yesus itu memberikan pesan bahwa orang setia, orang Kristen harus setia di dalam penganiayaan yang ada di dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12.
Bapak Saudara, dalam situasi yang begitu rumit, dalam situasi yang tidak mudah, Tuhan Yesus mengatakan kita adalah garam dan terang dunia, dan ini harus dilakukan di dalam semua situasi, entah itu di dalam situasi senang maupun situasi yang tidak senang. Dan di dalam konteks ini berbicara tentang penganiayaan. Bagaimana mungkin Bapak Saudara di dalam situasi yang tidak begitu baik kita diminta untuk menjadi garam dan terang dunia? Bukankah di tengah situasi yang nyaman, di tengah situasi yang begitu baik, kita sebagai orang Kristen seringkali gagal untuk menunjukkan bahwa kita adalah garam dan terang dunia itu? Bagaimana mungkin kita bisa memberikan sebuah dampak yang begitu baik di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan? Bapak Saudara, kita juga seringkali mendengarkan sebutan dari orang-orang bahwa kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Dan Tuhan Yesus juga tidak mengatakan bahwa kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Ini merupakan sesuatu yang kurang tepat Bapak Saudara. Karena kalau kita lihat baik-baik di ayat 14, di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu adalah. Jadi Tuhan Yesus tidak mengatakan kamu harus. Dan orang-orang Kristen seharusnya tidak mengutip dengan sembarangan dan mengatakan bahwa kamu harus. Tetapi di sini dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu adalah. Berarti ini menunjukkan bahwa ada sebuah identitas yang hidup di dalam diri kita Bapak Saudara. Tuhan Yesus ketika mengatakan kamu adalah terang dunia, ini berarti kita itu telah memiliki identitas itu. Dan bagaimana cara kita menghidupinya itu tergantung bagaimana kita hidup. Apakah kita terus bergantung kepada Tuhan, apakah kita terus mengandalkan Tuhan atau tidak. Dan Bapak Ibu Saudara, identitas ini seharusnya menjadi gaya hidup kita. Identitas ini seharusnya menjadi jati diri kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia yang penuh dengan tantangan ini. Bagaimana kita menunjukkan gaya hidup ini? Yang utama adalah bagaimana kita terus berrelasi dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita hari ini berfokus pada terang. Apa yang dimaksud dengan menjadi terang? Apakah menjadi terang itu dengan kemana-mana kita membawa senter untuk menerangi yang tidak kelihatan? Apakah menjadi terang itu kemana-mana kita memakai baju yang begitu terang agar ketika orang melihat, wah anak itu terang ya. Apakah seperti itu Bapak Saudara? Bapak Saudara, apa sebenarnya menjadi terang itu? Pada ayat 14 sudah dikatakan bahwa menjadi terang itu adalah sebuah identitas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan seharusnya ini juga yang menjadi hal yang terus kita hidupi. Di ayat 14 saya akan membacakannya lagi. Di situ dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Bapak Saudara, menarik sekali kita menggarisbawahi kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Saudara, di sini seolah-olah Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa setiap pribadi dari kita adalah rumah, dan rumah. Dan rumah itu berada di atas gunung. Dan ketika rumah itu berada di atas gunung, maka pada malam hari ketika rumah-rumah itu menyalakan lampu, maka rumah-rumah itu akan memberikan sebuah dampak terang yang begitu indah kepada orang-orang yang ada di bawah. Dan itulah yang disebut dengan terang yang menerangi kehidupan orang-orang. Bapak Saudara, coba bayangkan seperti gambaran rumah ini Bapak Saudara. Bayangkan ketika rumah ini di atas gunung dan ketika mereka semua menyalakan lampu, maka ada sebuah cahaya yang begitu menarik, ada sebuah cahaya yang begitu menjadi pusat perhatian oleh orang-orang yang ada di bawah gunung. Dan di ayat 14 Tuhan Yesus juga berkata kepada kita, seolah-olah kita ini adalah rumah yang berada di atas gunung, yang ketika malam hari menyalakan pelita dan pelita itu menerangi, dan orang-orang yang berada di bawah gunung melihat dan menjadikan kita sebagai pusat perhatian. Dan Bapak Ibu Saudara, inilah mengapa alasan bahwa lampu itu harus dipasang di atas gitu ya. Selain memberikan distribusi cahaya yang baik, ini juga berbicara tentang efektivitas. Bagaimana cahaya itu dapat merata kepada setiap ruangan-ruangan yang ada. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah terang yang ada di atas gunung, artinya kita harus memberikan sebuah dampak yang merata, harus memberikan sebuah sorotan yang baik kepada orang-orang yang berada di bawah gunung itu. Bapak Saudara, gambaran sebenarnya ini menjelaskan kepada kita bahwa
Tuhan Yesus ingin kita yang berada di atas gunung itu tidak memadamkan terang, tetapi justru terang itu terus dinyalakan agar orang-orang yang berada di bawah dapat melihat terang itu dan menghidupi terang itu. Dan tidak hanya menghidupi, tetapi pada akhirnya seperti yang dikatakan ayat 16, mereka memuliakan Bapa kita di surga. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang Kristen yang saat ini memadamkan terang itu, bahkan menutup terang itu dengan gantang. Bapak Ibu Saudara, apakah kita salah satu dari orang-orang Kristen yang menutupi terang itu? Tuhan Yesus memberikan jawaban bahwa orang-orang yang menutupi terang itu sama dengan orang-orang yang menjadi garam yang tidak memberikan sebuah rasa yang baik di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang saya ingin tekankan kepada kita untuk kita sama-sama belajar. Yang pertama, menjadi teladan dalam kebaikan. Bapak Ibu Saudara, ayat 16 berkata bahwa ketika orang melihat perbuatan baik, mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara, ini menyoroti pentingnya menjadi teladan dalam kebaikan dan dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, atraktif sejati itu bukanlah tentang bagaimana kita mencari perhatian. Atraktif sejati bukanlah tentang bagaimana kita memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi tentang bagaimana kita memberikan sebuah dampak yang baik buat kehidupan orang-orang di luar sana. Bapak Saudara, ketika menjalani masa perkuliahan saya seringkali berpikir untuk memenuhi ekspektasi dari orang-orang yang telah mendukung saya. Setiap kali saya mengerjakan tugas, saya mengerjakan dengan tujuan bahwa saya harus mendapatkan nilai yang bagus agar ketika sponsor, ketika orang tua melihat mereka merasa bangga. Tapi ketika merenungkan firman ini Bapak Saudara, saya kembali diingatkan bahwa tujuan utama bukanlah itu. Tujuan utama kamu untuk menjalani panggilan Tuhan adalah untuk melayani Allah, bukan untuk melayani manusia dengan keterbatasanmu itu. Bapak Saudara, ayat 16 ini sangatlah memberkati kita Bapak Saudara, mengajarkan kita bahwa atraktif sejati bukanlah tentang mencari perhatian atau penghargaan manusia, ataupun bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi tentang bagaimana kita memberikan kemuliaan kepada Allah melalui hidup kita yang berdampak positif bagi orang lain. Bapak Saudara, dengan kata lain, perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan adalah dampak baik dari buah pertobatan kita di dalam Kristus. Melakukan perbuatan yang baik merupakan wujud nyata dari kasih. Ketika kita menutupi perbuatan baik kita, artinya kita sama saja tidak ingin membagikan kasih Allah itu kepada kita. Padahal kasih Allah itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Kita yang seharusnya disalibkan, kita yang seharusnya menjadi musuh-musuh Allah, tetapi karena kasih Allah, Dia mau merelakan dirinya untuk disalibkan dan mati untuk menggantikan kita. Bapak Saudara, seharusnya kasih ini yang kita bagikan kepada orang-orang yang saat ini mungkin tersesat, orang-orang yang saat ini hidup di dalam kegelapan, dan seharusnya kasih ini yang kita tunjukkan kepada orang-orang tersebut. Bapak Saudara, salah satu kisah dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana seorang tokoh menjadi terang bagi orang-orang yang tidak percaya adalah kisah tentang Paulus. Mungkin ini merupakan kisah yang sudah sering kali kita dengar, merupakan kisah yang mungkin kita bosan dengar gitu. Bapak Saudara, ini menceritakan tentang seorang Paulus yang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Ketika di dalam Kisah Para Rasul 9, dia melihat orang-orang Kristen dianiaya, tergeraklah jiwa bunuhnya Paulus untuk pergi ke Damsyik. Dia izin kepada orang-orang pemerintah di Roma, dan dengan surat yang diberikan, akhirnya dia melakukan perjalanan ke Damsyik. Ketika dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang Kristen, di situ Tuhan mempertobatkan dia Bapak Saudara. Dan luar biasanya ketika Tuhan mempertobatkan dia, di situ dia memiliki respon yang luar biasa. Dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Paulus dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus. Dia menjalankan perjalanan misi untuk melayani orang-orang. Bahkan dia di penjara pun dia tetap setia melayani Tuhan. Salah satu kisah yang menarik dari kisah hidup Paulus Bapak Ibu Saudara adalah ketika dia di penjara. Bapak Saudara, ketika dia lagi memberitakan Injil dan orang-orang Roma tidak suka, akhirnya dia ditangkap
dan dimasukkan ke dalam penjara. Ketika dia di penjara, di situ dia tidak gentar Bapak Ibu Saudara, karena dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menopangnya dan dia percaya bahwa Tuhan akan menolong hidupnya. Dan itu terbukti Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam penjara dia tidak menutupi terangnya itu, tetapi dia menunjukkan dengan cara dia berdoa kepada Tuhan dan memuji Tuhan di dalam penjara. Apa dampaknya dari dia melakukan hal itu? Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 9 di situ bahwa ketika Paulus melakukan hal itu, kepala penjara itu yang menjaga penjara itu bertobat. Dan tidak hanya itu, tetapi orang-orang yang ada dalam penjara pun ikut bertobat. Dan itu merupakan dampak yang luar biasa Bapak Saudara. Orang yang awalnya bukanlah orang percaya, tetapi ketika percaya kepada Tuhan, dia benar-benar merespon kepercayaan yang Tuhan berikan itu dengan menjadi dampak yang baik buat orang-orang di sekitarnya. Bapak Saudara, dengan kata lain, ketika kita menutupi terang itu, maka kita ditandakan seperti orang-orang yang bodoh, yang menutupi terang, padahal terang itu telah ada di dalam diri kita. Dan seharusnya terang itu menjadi dampak yang baik di dalam kehidupan kita buat orang-orang di luar. Poin yang kedua Bapak Saudara, kita belajar tentang memancarkan kebenaran di dalam kegelapan. Ketika kita berbicara tentang terang, maka itu kontrasnya adalah dengan gelap. Dan di dalam hal ini pun kita diingatkan untuk menjadi terang, bukan menjadi kegelapan buat orang-orang di luar. Bapak Saudara, ketika kita melihat firman Tuhan ini, di sini sangat jelas bahwa terang itu adalah identitas diri kita. Dan seharusnya identitas inilah yang kita tunjukkan kepada orang-orang, bahwa saya telah memiliki identitas sebagai terang, dan terang itu telah saya hidupi, dan biarlah orang-orang melihatnya dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Di Matius 5 ayat 16 juga menjadi dasar menekankan pentingnya kita bersaksi Bapak Ibu Saudara. Karena itu terang itu memancarkan kebenaran di dalam kegelapan. Ini menandakan bahwa kita sebagai orang-orang Kristen seharusnya terus menghidupi kehidupan terang itu dan memancarkan kebenaran lewat kesaksian hidup kita. Bapak Ibu Saudara, atraktif sejati adalah tentang menyenangkan dan membiarkan cahaya Kristus memancar melalui kehidupan kita, bahkan di saat-saat sulit, sehingga orang lain dapat melihat dan mengalami kasih dan kebenaran Allah itu. Tapi kenyataannya tidak semudah itu untuk dilakukan, apalagi dalam keadaan yang sulit. Maka sangat sulit sekali orang Kristen untuk menunjukkan terang itu. Dan sering sekali ketika dalam keadaan yang sulit, kita sering mempertanyakan penyertaan Tuhan itu. Katanya Tuhan mau menolong saya, tapi kok tidak menolong? Mana buktinya? Katanya Tuhan mau menyertai orang-orang yang telah percaya, tapi kok tidak menolong? Mana buktinya? Dan ini seringkali menjadi hal-hal yang seringkali kita pertanyakan. Bapak Saudara, seharusnya ini bukan menjadi hal yang kita pertanyakan. Karena ketika kita yakin benar-benar hidup di dalam terang Allah, maka seharusnya kita juga yakin bahwa Allah akan menolong kita. Dan hal-hal yang patut dipertanyakan seperti itu merupakan hal-hal yang tidak berkenan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, atraktif sejati juga berbicara tentang bagaimana kita menyenangkan orang lain dengan kehidupan kita. Terkadang kita menjadi kegelapan sehingga kita menutupi terang itu. Dan ketika orang lain melihat kehidupan kita, mereka melihat bahwa kita adalah batu sandungan bagi mereka. Dan ini seharusnya menjadi pengingat buat kita Bapak Saudara untuk kembali mengintrospeksi diri. Apakah kita benar-benar menghidupi identitas kita sebagai terang Allah itu? Bapak Saudara, murid-murid Tuhan Yesus, mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari nelayan, dan Tuhan ketika mereka dipertemukan dengan Tuhan, Tuhan memakai mereka dengan luar biasa. Mereka tidak hanya pergi memberitakan Injil saja, mereka tidak hanya pergi untuk mengadakan mujizat, tetapi mereka juga bertindak di dalam perbuatan baik kehidupan mereka. Dan hal ini Bapak Saudara kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ini tentang kisah jemaat mula-mula yang dilayani oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Bapak Saudara, jemaat mula-mula pada waktu itu ketika mereka dikumpulkan menjadi kumpulan orang Kristen, di situ mereka mengalami tekanan, di situ mereka mengalami tindasan dari orang-orang Roma. Tetapi apakah mereka menutupi terang mereka? Tidak Bapak Saudara. Kalau kita baca di situ Tuhan Yesus begitu luar biasa memakai kehidupan para rasul untuk membentuk jemaat mula-mula ini. Jemaat mula-mula ini Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kesatuan, hidup di dalam kerukunan, hidup di dalam kerendahan hati,
hidup saling jujur satu sama lain, dan hidup saling tolong menolong satu sama lain. Salah satu hal yang menjadi hal yang menyenangkan adalah bagaimana kita bisa melihat kehidupan jemaat mula-mula, bahwa ketika ada jemaat yang sakit, mereka pergi menengoki jemaat itu, mendoakan. Ketika ada jemaat yang berkekurangan, mereka memberi dengan kekurangan mereka juga. Mereka menolong jemaat itu, mereka bahkan terus melayani jemaat itu akan terus bertumbuh di dalam Allah. Bapak Saudara, sehingga di ayat yang 47, Kisah Para Rasul 2 ayat 47, di situ dikatakan bahwa dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini adalah dampak dari menjadi terang itu, Bapak Saudara. Ketika mereka ditindas, ketika mereka dianiaya, mereka tidak menutupi terang itu, tetapi mereka terus menunjukkan terang itu. Dan dampaknya Tuhan terus memakai mereka untuk menjadi berkat. Tuhan terus memakai mereka untuk menjadi saksi buat kehidupan orang-orang di sekitarnya. Dan pada akhirnya orang-orang di sekitarnya terus percaya kepada Kristus. Bapak Saudara, demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perkataan Tuhan Yesus ini tidak hanya diaplikasikan oleh orang yang telah mengalami terang saja, tapi seharusnya kepada kita yang belum mengalami terang itu untuk mengintrospeksi diri dan percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya orang yang menghidupi terang adalah orang-orang yang terang, alias orang yang telah mengalami pertobatan. Bagaimana terus mengalami pertobatan itu? Yaitu kita mendatang kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan agar kita terus dipulihkan. Bapak Saudara, tujuan utama dari perintah Tuhan Yesus bukanlah supaya kita mematuhi perintah agar berbuat baik, tetapi tujuan utamanya adalah supaya Allah dimuliakan. Taat untuk melakukan perbuatan yang baik adalah keharusan, karena itu adalah dampak dari pertobatan kita. Namun yang utama ialah bahwa dalam kehidupan yang taat, Allah diperlihatkan sebagai realitas yang terindah di dunia ini. Itulah terang yang sejati, Bapak Saudara. Bagaimana kita menunjukkan bahwa Allah hidup di dalam kita, dan ketika orang melihat hal itu, mereka mempermuliakan Bapa di surga. Bapak Saudara, tapi sayangnya tidak semua orang Kristen dapat melakukan hal ini. Ada orang Kristen yang saat ini mengakunya tiap hari pergi beribadah. Ada orang Kristen yang saat ini mengakunya anak-anak Allah. Ada orang Kristen yang saat ini mengakunya rohaniawan, tapi kenyataannya hidup mereka terus menjadi kegelapan buat orang-orang lain. Hidup mereka menjadi batu sandungan buat orang-orang lain. Dan salah satu kisah miris yang terjadi pada zaman dahulu adalah, Bapak Saudara, tentang kisah Mahatma Gandhi. Mungkin Bapak Saudara sudah tahu tokoh ini. Seorang pemimpin India yang begitu terkenal di dunia. Dia memiliki dampak yang begitu luar biasa buat negara India. Dan pada suatu hari, Bapak Ibu Saudara, dia bertemu dengan media, dan media waktu itu mewawancarai dia dan bertanya, Pak Mahatma Gandhi, Anda seringkali mengutip kata-kata Kristus. Anda seringkali memakai kata-kata Kristus. Tetapi kenapa sampai saat ini Anda tidak menjadi pengikut Kristus? Bapak Ibu Saudara tahu apa yang Mahatma Gandhi katakan? Saya sangat senang dengan mengutip ajaran Kristus. Saya sangat terberkati dengan ajaran Kristus. Tetapi saya tidak terberkati dengan kehidupan orang-orang Kristen yang tidak menjadi pengikut Kristus yang sejati. Bapak Saudara, ini seharusnya menjadi pengingat buat kita. Bahwa Mahatma Gandhi mengingatkan orang-orang Kristen dunia bahwa Kristus telah menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Tetapi kenyataannya orang-orang sebagai pengikut Kristus tidak memiliki dampak yang begitu luar biasa. Mereka justru menjadi batu sandungan. Mereka justru menjadi beban kehidupan buat orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus itu. Bapak Saudara, Mahatma Gandhi mengatakan bahwa pada waktu itu jikalau orang Kristen menghidupi apa yang Kristus ajarkan, pasti seluruh India telah percaya kepada Kristus. Tapi kenyataannya karena orang Kristen tidak menghidupi hal itu, maka India sampai sekarang bukanlah agama terbesar dengan kekristenan yang ada. Bapak Saudara, dampak yang begitu luar biasa sampai saat ini kita lihat, bukan? Bahwa ketika kita tidak menghidupi terang yang sejati itu, maka kita akan menjadi batu sandungan buat orang-orang di luar sana. Bapak Saudara, ketika merenungkan firman ini, saya pun kembali diingatkan, saya pun kembali mengoreksi diri. Betapa luar biasanya Yesus mengatakan bahwa kita adalah terang dunia, dan ini merupakan identitas yang harusnya kita hidupi.
Dan ini merupakan identitas yang seharusnya menjadi gaya hidup kita. Namun terkadang dalam kesibukan kita, di dalam segala urusan kegiatan kita, kita bertindak dengan seolah-olah kita merasa diri paling benar dan kita menutupi terang itu. Bapak Saudara, ketika Yesus mengatakan bahwa kita adalah terang dunia, dia memberikan gambaran bahwa terang itu memberikan sebuah dampak yang dimana orang-orang akan menyoroti. Ketika kita dikatakan terang dunia yang berada di atas gunung, artinya kita sebagai orang Kristen menjadi sorotan di dunia ini. Kita orang Kristen menjadi hal yang terus dilihat oleh orang-orang yang tidak percaya. Dan maukah kita menunjukkan kehidupan yang gagal? Atau kita ingin menunjukkan kehidupan yang terang, yang dimana hanya Kristus yang dimuliakan? Bapak Saudara, demikian pula sebagai terang dunia, kita dipanggil untuk mengungkapkan kebenaran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Terang yang sejati itu ada dalam Yesus Kristus. Karena dialah terang yang sejati. Mengapa kita tidak percaya dan meneladani Yesus Kristus untuk menjadi teladan dalam kebaikan? Bapak Saudara, jika hari ini kita kembali diingatkan lewat firman Tuhan, maka itu bukanlah suatu kebetulan. Tetapi ada rencana Tuhan di balik semuanya ini untuk kita semua, agar kembali menghidupi identitas sebagai terang itu. Bapak Ibu Saudara, mewujudkan atraktif yang sejati dalam kehidupan sehari-hari tidaklah mudah. Apalagi di tengah-tengah dunia yang penuh godaan. Tetapi seharusnya ini menjadi hal yang harus kita lakukan. Karena terang itu telah menjadi identitas dari hidup kita. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita menunjukkan atraktif sejati itu dengan cara kita terus berbuat baik. Dan ingatlah bahwa perbuatan baik yang kita lakukan adalah wujud dari buah pertobatan kita. Perbuatan yang baik yang kita lakukan adalah bukti bahwa kita telah percaya kepada Kristus. Dan perbuatan baik itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Kristus. Bapak Saudara, semoga kita semua menjadi saksi yang setia di dalam terang yang memberikan kehidupan bagi orang-orang di luar sana. Agar pada akhirnya hanya nama Allah saja yang dimuliakan. Dan kita semua menjadi berkat buat orang-orang di luar sana. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tritunggal, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu terus mengingat bahwa kami telah memiliki identitas itu. Maka itu ingatkanlah kami untuk belajar, terus percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, tantangan terus ada. Tapi kiranya Engkau kuatkan kami, Engkau tolong kami, agar dengan iman yang yakin kami dapat menjalani kehidupan kami untuk menjadi terang. Dan pada akhirnya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang beribadah di rumah Tuhan dan terima kasih untuk layanan firman oleh Saudara Junito. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Untuk persekutuan doa pagi, kebaktian tengah minggu, persekutuan komisi dewasa muda, persekutuan komisi remaja, ibadah sekolah minggu berjalan sebagaimana jadwal-jadwal biasanya. Selanjutnya selamat berbahagia, selamat berulang tahun untuk jemaat yang kami sebutkan namanya, yaitu Saudari Ratna Wijaya, Ibu Endang Satyawati, Ibu Sarmi, dan Ibu Erni Diana Sari. Adakah nama ini? Mohon bangkit berdiri. Selamat berulang tahun, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, perlu jemaat ketahui bahwa masa pelayanan praktik 1 tahun Saudara Rio berakhir pada minggu ini.
Selanjutnya Saudara Rio akan kembali ke kampus. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya dan terima kasih untuk kerjasamanya selama ini. Saudara Rio, tolong maju ke depan. Kesempatan 1-2 kata untuk menjabat jemaat. Silakan. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis GKA Anugerah Tulung Agung yang telah mempercayakan saya untuk pelayanan 1 tahun di tempat ini. Merupakan momen yang besar yang saya tidak terduga kalau saya bisa melayani di sekitaran Jawa. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang yaitu Pendeta Yohanes dan juga selaku mentor saya yang selama ini telah membimbing saya di dalam masa PPL yaitu selama 1 tahun dalam mempersiapkan saya untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu dimanapun nanti saya akan berada. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang mau menolong dan membantu saya dalam mengkomunikasikan, mengomong dan juga berbicara kepada, belajar untuk berbicara kepada jemaat umum. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan, khususnya untuk jemaat GKA Anugerah Tulung Agung. Saya mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih banyak telah menerima saya pelayanan 1 tahun di sini. Itu merupakan wujud syukur saya kepada Tuhan bahwa jemaat di tempat ini terbuka dan juga menerima saya untuk pelayanan di sini. Saya tidak banyak berkata-kata karena satu sisi saya juga ya sedih. Satu sisi juga saya senangnya saya bisa selesai 1 tahun, itu karena campur tangan Tuhan. Sedihnya saya harus berpisah dengan jemaat GKA Anugerah Tulung Agung. Dan doakan saya tanggal 18 hari Selasa saya akan pulang ke kampus. Tanggal 21 saya akan melakukan pra-yudisium dan yudisium. Dan tanggal 28 Juni hari Jumat saya akan melaksanakan wisuda. Kiranya semua yang saya impikan bisa tercapai dan saya wisuda nanti di GKA Elion Surabaya. Jadi saya minta dukungan doa kepada jemaat Tuhan, khususnya hamba Tuhan dan majelis, agar semua yang saat ini saya sedang kerjakan bisa berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih. Jangan pergi dulu. Ini ada kenang-kenangan dari gereja. Ini Pak Ketua dan Wakil Ketua pergi keluar kota. Bapak Bendahara, Pak Anton, tolong maju ke depan. Menyerahkan kenang-kenangan dari gereja untuk Saudara Rio. Oke, terima kasih. Oh, wartanya sudah habis. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirnya kunang-kunang di dalam hutan, dalam hidup janganlah bimbang, tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kita, akan kita kembalikan untuk pekerjaan Tuhan.
Kepada yang bertugas saya persilahkan, dan untuk Bapak Ibu yang beribadah secara online bisa memberikan persembahan melalui transfer di rekening yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Kita iringi dengan satu pujian, Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi Gandol Gusti. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan saya undang untuk bangkit berdiri. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol sinten Bapak Ibu? Gandol Gusti. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Tuhan, kami sudah memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Tuhan, Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami, dan Kau berkati yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yohanes. Sebelumnya kita akan naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh
Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Kami pun boleh dilengkapi dengan firman Allah. Dan sepulang dari tempat ini, kami mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Kami adalah terang dan kami adalah garam, sehingga lewat hidup kami banyak orang diberkati dan boleh memuliakan Allah dalam hidup mereka. Mereka boleh mengenal Tuhan dan percaya kepadamu lewat kesaksian hidup kami masing-masing. Diberkatilah setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir maupun mereka yang beribadah secara online. Tuhan berkati supaya melalui apa yang kami terima dari Tuhan, melalui ibadah dan apa yang kami sudah lakukan, kami kembalikan semua demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami mengingat bagi jemaat-jemaat yang sedang mengalami lemah fisik, mereka yang sakit, mereka yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan melawat dan berkasih karunia bagi mereka untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan mereka yang sedang ditindih dengan berbagai-bagai pergumulan dan persoalan hidup, Tuhan juga boleh menolong, memberi kelegaan bagi mereka dan kekuatan sehingga di masa-masa yang sulit mereka tetap dapat menjadi terang dan tetap dapat mempermuliakan Tuhan lewat hidup mereka. Terima kasih, menyerahkan persiapan-persiapan untuk komisi remaja yang akan mengadakan Bible Camp. Tuhan, Engkau yang akan menolong dalam persiapan-persiapan yang mereka lakukan. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka miliki, Tuhan yang akan menyediakan dan mencukupkan. Seluruh rangkaian kegiatan yang sudah disusun kiranya sungguh-sungguh dapat membekali dan memperlengkapi mereka, sehingga mereka juga terus dapat bertumbuh dan berbuah, sehingga melalui hidup mereka nama Tuhan juga diberitakan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kinerja panitia Tuhan juga boleh memberkati. Dan basar yang terus dilakukan Tuhan juga boleh memberkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk ibadah dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Kami mohon pimpinan, penyertaan dan perlindungan Tuhan ketika kami meninggalkan tempat ini dan kembali ke rumah kami masing-masing dan melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami. Kami mohon berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan pemeliharaan dari Allah Tritunggal boleh memberkati dan melimpah dalam hidup saudara mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silahkan mengambil saat teduh, ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.